Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafai Darasyad. Perkenalkan, nama saya Aulia. Masih saya Izan Falikal Setiawan. Perkenalkan, nama saya Nur Adi Putra. Dan hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penelitian sosial kami yang berjudul Kenakalan Remaja Terhadap Sikap Boros pada Siswa di Daerah Cilengsi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah remaja. Remaja merupakan calon pemimpin masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan seperti kegiatan remaja akhir-akhir ini, seperti lebih aktif mengikuti organisasi atau semakin meningkatnya prestasi, kita juga melihat kemerosotan moral yang terjadi pada kalangan remaja, atau yang kita sering sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan penyimpangan sosial yang merujuk pada bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yaitu seperti merokok, narkoba, tawuran, free sex, minum-minuman keras, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Menurut data KPAI pada 2019, jumlah anak yang berurusan dengan hukum mencapai 1.251 kasus dan penggunaan narkoba pada anak-anak mencapai 344 kasus. Oleh karena itu, kelompok kami memilih tema ini untuk mengetahui penyebab kenakalan remaja. Kemudian, tujuan penelitian kami yaitu pertama, agar siswa mengetahui apa itu kenakalan remaja. Kemudian, agar siswa mengetahui apa saja faktor penyebab yang menimbulkan penyimpangan sosial. Yang ketiga, agar siswa mengetahui apa dampak kenakalan remaja. Dan yang terakhir, agar siswa mengetahui upaya untuk mengatasi kenakalan remaja. Adapun manfaat penelitian kami yaitu untuk sumber pengetahuan bagi siswa, terkhususnya untuk remaja, agar terhindar dari kenakalan remaja, dan untuk meningkatkan kemampuan kontrol pada dirinya. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aulia Nur Safitri. Nama saya Aulia akan menjelaskan bab 2 yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perubahan anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum atau nilai dan norma yang diakui bersama, yang ditunjukkan pada orang dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Lalu, pengertian boros. Pemborosan yaitu keadaan menghabiskan lebih banyak uang di luar kemampuan, kebutuhan, atau daya dukungannya. Berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Hal ini masalah umum ketika kredit mudah tersedia. Istilah overspending juga digunakan untuk proyek investasi ketika pembayaran melebihi biaya yang dihitung sebenarnya. Lalu, bentuk-bentuk kenakalan remaja. Menurut Kartono 2003, bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kenakalan terisolir, 2. Kenakalan neurotik, 3. Kenakalan psikotik, 4. Kenakalan defek moral. Sekian, bab 3 akan dilanjutkan oleh Farid. 3. Penelitian pengumpulan data. Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian kuantitatif dengan survei kuesioner atau angket, yaitu metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur instrumen penelitian analisa data bersifat identitas atau statistik dengan tujuan yang menguji dan membuktikan hipotesis yang dibuat atau ditetapkan dalam penelitian survei tentang keyakinan pendapat karakter suatu objek dan perilaku yang telah lalu sekarang dan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab oleh responden. Hasil penelitian. Kami sudah menyebarkan angket yang disebarkan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 2 Cilengsi dan siswa-siswa lain di daerah Cilengsi, dan berikut hasilnya. Pertanyaan jawaban. 1. Saya mampu menghabiskan uang lebih dari 50.000 untuk top up game. Setuju 18 orang atau 54,5%, yang tidak setuju 16 orang atau 48,5%.
2. Saya mampu menghabiskan uang lebih dari 100.000 untuk judi online. Setuju 7 orang atau 21,2%, dan tidak setuju 27 orang atau 81,8%. 3. Saya mampu menghabiskan uang lebih dari 50.000 untuk membeli minuman keras. Setuju 3 orang 9 atau 9,1%, yang tidak setuju 30 orang atau 90,9%. 4. Saya mampu menghabiskan uang lebih dari 50.000 untuk membeli rokok. Setuju 3 orang atau 9,1%, tidak setuju 25 orang atau 90,9%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bab 4. Bab 4, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian tentang perilaku menyimpang di kalangan remaja yang ada di daerah Cilengsi, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. Sifat boros pada siswa di daerah Cilengsi terjadi karena disebabkan dengan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Salah satu penyimpangan sosial yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Cilengsi, adalah merokok, judi online, minum-minuman keras, dan bersamaan dengan sikap boros. Dikarenakan meniru-niru orang, pergaulan, ataupun yang mereka lihat di sosial media, dan setelah mereka kecanduan akan hal tersebut, mereka akan memiliki perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas, membeli sesuatu yang berlebihan atau secara tidak terencana. Pada banyak kasus, perilaku konsumtif ini tidak berdasarkan pada kebutuhan, tetapi didorong oleh hasrat dan keinginan. 4.2 saran. 4.2.1 bagi siswa. Dengan melihat tindakan kenakalan yang dilakukan oleh siswa di daerah Cilengsi, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk lebih memperhatikan pergaulan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Hendaknya anak-anak remaja yang ada di daerah Cilengsi lebih cermat dalam pengeluaran uang, menabung, selektif dalam membeli, jangan menuruti FOMO, mengurangi kegiatan nongkrong atau jajan, dan mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti top up game online, judi online, minuman keras, membeli rokok, dan lain-lain. 4.2.2 bagi orang tua. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan perilaku dari anak-anak remaja mereka, karena anak remaja ini kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ketika masa depan mereka hancur hanya karena tindakan kenakalan yang mereka lakukan di masa sekarang. Oleh karena itu diharapkan kepada orang tua untuk memberi dukungan dan memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.